Capricorn. Langsung aja yuk kita lihat prediksi 2025 untuk Capricorn. Gue mulai dengan Literary Witches Oracle card. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai. Dan cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Capricorn, kalian welcome untuk join. Karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Capricorn, tapi nonton juga moon sign kalian sehingga kalian tahu sisi emosional kalian di tahun 2025, dan juga nonton rising atau ascendant sign kalian untuk melihat apa sih yang bakalan terjadi secara nyata atau real dalam kehidupan kalian. Oke? Lanjut aja. Tema Capricorn di tahun 2025 dalam 4 kartu untuk 4 semester. Tema Capricorn di tahun 2025 dalam 4 kartu untuk 4 semester. Transformasi kebalik. Oke. Solitude. Menyendiri. Doll. Boneka. Elixir. Kesenjangan. Kesenjangan apa sih namanya? Kelanggengan. Under the deck, identity, identitas. Jadi dari Januari sampai Maret ya, ini kalian nggak mau berubah, transformasi kebalik, nggak mau ada perubahan, menolak perubahan. Bulan April sampai bulan Juni kalian menyendiri, ada solitude ya, ada merasa sendiri. Bulan Juli sampai September boneka. Boneka di sini boneka yang siapa? Mungkin kalian hanya dimanfaatkan, mungkin kalian hanya digunakan. Ini juga bisa dibilang naif ya, ketidaktahuan. Jasad itu bisa diisi, bisa. Oktober sampai Desember, elixir, keabadian, ya, keabadian, sesuatu yang abadi. In overall, secara keseluruhan, ini masalah identitas kalian sendiri. Kita semua punya identitas, bukan KTP ya, bukan KTP. Soulnya di mana nih, gitu, jiwanya di mana? Kita lihat ke secara konseptual dengan Lucky Tarot, ya. 12 kartu untuk 12 bulan. Jadi satu kartu aja untuk melihat secara general. Kalau nggak bakalan panjang banget. Anyway, petunjuk untuk Capricorn ketahui. Dalam 12 kartu untuk 12 bulan di tahun 2025, apa yang terjadi pada Capricorn? Petunjuk untuk Capricorn ketahui. Dalam 12 kartu untuk 12 bulan, apa yang terjadi di tahun 2025? Apa yang terjadi pada Capricorn? Petunjuk untuk Capricorn ketahui 12 kartu di tahun 2025, apa yang terjadi pada Capricorn. Wow, nggak mau loh dia keluar. Nggak mau loh dia keluar. Paham? Death. Januari. Death. Februari, the devil.
Maret, the World. Wow. April, the Empress. May, the Emperor. Wow. Okay. Juni, the Lovers. Juli, the Chariot. Agustus, the Moon. September, the Tower. Oktober, the Hierophant. November, Judgment. Desember, the Fool. Under the deck, the Sun. Oke. Jadi. Ya kan? Ini cuma ngingetin doang nih ya. Transformasi kebalik, ya kan? Transformasi itu energi Pluto, ya kan? Di bulan Januari kalian dapat apa? Death, energinya Pluto. Tapi kalian menolak transformasi itu. Kalian menolak adanya perubahan itu, ya. Dan ini juga energinya si Scorpio, ya. Scorpio. Mungkin kalian berurusan dengan Scorpio. Kalian mungkin dapat, mungkin kalian sedang mengalami cobaan. Maksudnya kalian lagi melakukan fase percobaan. Percobaan akhir, percobaan di mana sebelum keputusan itu benar-benar diambil, ya kan? Kalian sedang melakukan percobaan untuk sebelum mengakhiri, gitu ya, sesuatu. Dan bicara tentang energinya Scorpio, itu bicara tentang ruler planetnya Scorpio itu nggak hanya Pluto, tapi juga Mars. Mars lagi retrograde masih dari bulan Desember, ya, masih retrograde, dan tanggal 6 dia mundur ke Cancer. Cuman mengingat Mars itu api, ya, action, tindakan, ya, api masuk balik ke Cancer. Cancer itu air, ya, emosional, gimana lah gitu loh. Api di air itu, ya kan, sangat bisa menjadi baperan, bisa juga jadi sangat impulsif, gitu, meledak-ledak, ya kan. Buat Capricorn, ini tentang apa yang kalian ingin lakukan dengan relationship kalian. Kalian akan paksakan untuk tetap maju, karena kalian nggak mau berubah, ya, perubahan itu nggak ada. Kalian nggak mau melakukan perubahan-perubahan. Nggak, pokoknya gini aja, udah jalan aja lah, gitu kan. Dan Mars akan tetap di Cancer, bahkan mundur lagi ke dalam sampai 17 derajat. Ya, karena di setiap zodiak itu ada 30 derajat, 360 derajat, ya kan? Kalau emang bumi itu bulat, ya, gitu kan. 360 derajat berarti kan untuk 12 zodiak itu per zodiaknya 30 derajat. Nah, mundur masuk terus ke Cancer sampai 17 derajat. Dan dia akan stay di sana sampai bulan April, baru dia meninggalkan, maju ke Leo, ya. Nah, ini kan tadi gue bilang ini sampai 3 bulan pertama, ya, kalian menolak perubahan itu, oke, sampai bulan Maret. Dan di bulan Januari, di awal tahun itu juga yang paling di highlight adalah tanggal 11. Gua ngerti Pluto udah nggak di Capricorn, ya kan. Sekarang ada di Aquarius. Tapi dia masih di 10 derajat, gitu kan. Masih kenceng di Capricorn, energi Capricornnya masih kenceng. Anyway, tanggal 11 Januari itu, ya, lunar nodes, north nodes dan south nodes itu bergeser dari Aries Libra ke Virgo Pisces Virgo, gitu.
setiap 1,5 tahun dia bergesernya dia lawan arus jam ya, mundur dia. Nah, lunar nodes itu apa sih? Lunar nodes itu adalah fokus kita ke depannya. Sedangkan south nodes itu sebaliknya ya, oposisi dari Aries adalah Libra. Oposisinya itu south nodes itu adalah hal-hal yang sifatnya sudah kita sangat pahami, melotok gitu ya. Yang kadang bahkan memberatkan pemahaman kita sendiri tuh yang saking melotoknya itu ya, itu kadang memberatkan fokus kita untuk gitu mencapai si kepala ular gitu, karena north node itu kepala ular, kalau si south node ini ekornya gitu. Pengetahuan kita sendiri ya, yang bahkan itu malah bisa menjadi penghalang kita untuk berevolusi menjadi yang lebih baik gitu. Oke. Nah, kalau selama 1,5 tahun ini ya, dengan North Nodes di Aries dan South Nodes di Libra, buat Capricorn itu kan fokusnya selama 1,5 tahun ini ada di rumah tangga, di properti, di stabilitas emosional kalian, mungkin tentang leluhur ya. Untuk ini lagi-lagi general reading ya, untuk beberapa kalian nih tentang leluhur, tentang tradisi ya. Fokus kalian selama ini di situ. Dan South Nodes itu buat kalian di Libra itu tentang status kalian, tentang profesi kalian, karir kalian, atau visi dan misi kalian jangka panjang kalian itu ya. Itu yang kalian mesti filter lagi sesuai apa enggak gitu. Jadi 1,5 tahun kemarin ini tentang itu tuh, akses itu. Nah, tanggal 11 Januari dia geser ke Pisces, Virgo. Yang mana buat Capricorn, karena North Node-nya dari Pisces, itu tentang mindset ya, persepsi kalian atau pemahaman-pemahaman intelektual kalian, cara berpikir kalian ya, atau tentang masa kecil kalian, komunikasi kalian. Itu akan berdampak tuh, fokus kalian ke situ. Dan dengan South Nodes di Virgo, itu apa yang kalian perlu istilahnya pahami tentang identitas kalian yang membentuk kalian itu, pemahaman-pemahaman yang seperti apa yang perlu kalian lepaskan yang udah lagi nggak sesuai dengan siapapun kalian. Jadi istilahnya kalau gelas itu penuh, airnya nggak bisa diisi, pasti tumpah. Jadi mesti dikurangin, dihilangin supaya kita bisa nambah pengetahuannya. Gitu loh. Ya kan, karena Virgo, energi Virgo buat Capricorn itu adalah higher education. Bagaimana kalian menerima perbedaan-perbedaan itu. Filosofi, agama, budaya, latar belakang, hukum, dan higher education, bahkan jarak, geografi, bahkan emosional. Ya. Kalau memang pemahaman kalian itu terlalu saklek, nggak bisa fleksibel, akan sulit menerima perbedaan. Bahasanya cognitive dissonance. Kalau bahasanya terminologi di psikologi ya, itu cognitive dissonance, di saat sesuatu itu nggak sesuai dengan keyakinan dan pemahaman kita, itu nggak bener, ya kan? Cuman kita yang bener gitu. Anyway, itu dampaknya buat Capricorn dengan pergeseran lunar nodes, ya, dan itu akan stay di situ sampai 1,5 tahun ke depan. Dan bagaimana kalian menilai ya, itu yang harus dirubah. Bagaimana kalian menilai, karena penilaian-penilaian kalian itu, opini-opini kalian itu berdasarkan apa, pemahaman yang bagaimana, kan gitu. Siapa yang membentuk itu, pemahaman-pemahaman itu? Doktrin kah? Dogma kah? Pengalaman trauma kita kah? Enggak semua pengalaman pribadi kita itu akan menjadi sama kepada orang lain, walaupun kita mengalami hal yang sama ya, belum tentu
hasilnya itu akan sama, walaupun kita mengalami hal yang sama. Dan Uranus direct di bulan Januari. Uranus di Taurus. Nah, jadi Uranus itu apa sih? Uranus itu pemberontak. Di Taurus, ada hal-hal yang akan blow up. Capricorn. Dan di bulan Februari kalian dapat the devil. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, ikatan toksik, ya. Zona nyaman. Kalian mungkin di sini akan terikat akan nilai-nilai. Di bulan ini energi kalian sendiri ya. Kalau kalian nggak mau berubah, gitu kan? Kalau kalian tidak mau berubah, ya karena kalian masih terikat pada nilai-nilai yang kalian yakini itu adalah kebenaran, mungkin ya. Karena balik ke Capricorn ini. Dan ya Jupiter direct di bulan Februari. Ya. Bulan Februari Jupiter direct di Gemini. Udah cukup lama Jupiter retrograde, ya kan? Jupiter direct di Gemini buat Capricorn itu tentang bagaimana kebiasaan kalian dalam sehari-harian, tentang bagaimana kalian melayani, tentang bagaimana kalian tentang kesehatan kalian sendiri, ya, tentang zona nyaman kalian sendiri, gitu loh. Tapi kalian punya pilihan untuk apapun itu sebenarnya, ya kan? Kalau kalian stick kekeh di zona nyaman kalian, ya tidak akan ada perubahan memang. Dan kalau apalagi kalau memang kalian menolak perubahan itu, jadi ya lagi-lagi kita adalah sebab dan akibat. Apapun yang kita hadapi saat ini karena sebabnya adalah kita memilih jalan yang kita ambil. Nilai itu juga adalah pilihan loh. Apa yang nilai yang kita yakinin, ya, itu juga pilihan loh. Kita sampai umur 17 kita diajarkan memang sampai umur 18. Mungkin untuk beberapa dari kalian mungkin ada yang masih didoktrin terus gitu, mau diajarkan terus gitu sampai umur 30 mungkin, nggak tahu, gue cuma ngomong doang. Tapi yang jelas kalian punya identitas sendiri gitu loh, untuk bisa menentukan nilai-nilai yang sesuai pada diri kalian. Jadi jangan menyalahkan siapapun di luar diri kalian sendiri atas apapun jalan yang kalian pilih. The devil. Dan di bulan Februari itu energinya ya Jupiter direct dan Mars direct di Cancer, ya. Jadi kalian tetap ngotot untuk bawa maju apapun itu keadaan, situasi, relationship kalian, partnership kalian, profesional apapun, profesional ataupun personal, kalian ngotot untuk tetap maju. Gua nggak akan mau berubah. You are the devil. Dan di bulan Maret, ya, kalian dapat the word. Ini energi Saturnus. Saturnus itu ruler planetnya Capricorn. Gitu. Tapi yang feminin ya, dimana kekhawatiran tadi gitu kan. Jadi tentang nilai-nilai yang mungkin menurut kalian itu nggak sesuai, ya kan? Kalian punya kecemasan, ya. Karena bicara tentang energi Saturnus yang feminin itu lebih kekhawatiran kalau segala sesuatu itu nggak berjalan sesuai.
Karena Saturnus juga ruler planetnya Aquarius. Nah, kalau Saturnusnya Aquarius itu lebih ke yang atau maskulin, dia tindakan. Kalau Saturnusnya Capricorn itu lebih kekhawatiran. Okay. Nah, by the way, dengan energinya Saturnus yang ada di Pisces, bahkan di ujung Pisces di 29 derajat ya. Karena sebentar lagi dia masuk ke Aries. Dan memang ini di rumahnya Pisces untuk Aquarius ya. Aquarius untuk Capricorn. Bulan Maret itu Saturn di mana? Berapa derajat? Wait. Oh, masih di Mei. Oke. Dia di akhir-akhir Pisces lah ya. Saturnus. Ini tentang keharusan-keharusan ya, batasan-batasan. Buat Capricorn, Saturnus di Pisces itu adalah kalian merasa atau kalian punya nilai yang kalian pegang itu adalah keharusan, tanggung jawab kalian. Kurang lebih gitu. Jadi di bulan Maret itu kalian bahkan menekankan pada diri kalian sendiri ya, untuk harus melakukan apapun pengorbanannya gitu loh ya. Kalian merasa ini tanggung jawab gue gitu. Nah, energi Saturnus kan tanggung jawab, disiplin ya, maturity atau kedewasaan terhadap nilai-nilai dunia, bukan spiritual, dunia. Karena memang energi Saturnus itu adalah yang memberi kebijakan, peraturan, ketentuan di dunia. Materi-materinya sifatnya duniawi lah. Di bulan Maret ini banyak energi-energi yang ada gerhana bulan, ada gerhana matahari, dan Neptune yang meninggalkan Pisces masuk ke Aries. Nah, gerhana bulannya ada di Virgo, ya kan? Gerhana bulannya ada di Virgo. Buat Capricorn itu kalian istilahnya akan mengambil sikap untuk jadi ini akan bikin shock orang sih ya, dengan apa yang kalian akan sikapi, bagaimana kalian akan bersikap ya di bulan ini, karena ada sesuatu yang bikin kalian merasa, mungkin kalian menyadari kalau ini jadi kalian masih belum bisa. Jadi ada banyak konflik dalam diri kalian sendiri tentang tanggung jawab kalian ya, tentang bagaimana yang dengan realitas itu ya, itu ada konflik tuh secara mindset kalian, persepsi kalian dan realitas itu nggak sesuai gitu loh. Dan bulan Maret itu juga Merkuri retrograde dan plus Lilith itu asteroid bukan planet ya. Lilith itu adalah sisi gelap emosional kita yang selalu kita coba tekan untuk berkompromi dengan orang-orang sekitar kita. Sisi emosional kita yang selalu kita coba abaikan, nggak kita akui ya. Masuk ke Scorpio, wah itu dalam. Karena semakin kita tekan tuh ya, semakin kita tidak mengakui itu, dia akan semakin pecah gitu loh. Dia akan ada saatnya dia akan pecah. Nah, Lilith meninggalkan Libra masuk ke Scorpio. Buat Cancer, itu berdasarkan penilaian-penilaian kalian sendiri. Bagaimana kalian menilai dengan mindset yang seperti apa? Karena nilai-nilai yang kalian pegang itu berdasarkan apa? Gitu. Balik lagi ke yang tadi udah gue jelasin.
Dan solar eclipse, gerhana matahari, ya, gerhana matahari di Aries. Gerhana matahari Aries itu artinya kan new moon, ya, new moon di Aries juga. Dan pada akhir bulan Maret itu Neptune juga masuk ke Aries. Meninggalkan Pisces setelah 14 tahun ada di Pisces. Coba diingat-ingat lagi, kilas balik ya, flashback ke tahun 2010. Karena Neptune masuk ke Pisces itu tahun 2010. Nah, dari tahun 2010 sampai tahun 2024 ini, ya, emang kita punya ideal apa sih? Mimpi yang kayak gimana sih yang pengen kita capai? Visi dan misi kita seperti apa sih? Apa sih yang pengen kita capai gitu? Mungkin ya nilai-nilai yang kalian sangat pegang itu, ya, kalian ingin menerapkan nilai-nilai dunia yang kalian junjung tinggi itu. Mungkin kalau kalian harus, ya kan, merasa suatu kalian merasa ini tanggung jawab kalian gitu, itu yang mungkin akan terungkap di bulan Maret ini. Kalian mulai menyadari itu. Kenapa jadi mimpi-mimpi dan nilai-nilai yang kalian ingin bangun itu nggak sesuai dengan kenyataannya gitu. Kok malah berbanding kebalik gitu. Nah, dan di bulan April, ya, kita bicara April itu season Aries, ya. Kan tadi Neptune masuk ke Aries, ya, gerhana matahari itu di Aries, ya kan? Termasuk new moon, bulan baru di Aries, kan gitu. Semangat baru, ya. Kita bicara kalau new moon itu semangat baru, karena gerhana matahari itu biasanya dampaknya akan mereka-mereka yang punya power, ya. Energi si Saturn itu, mereka-mereka yang punya power, entah itu presiden, entah itu lembaga, entah itu institusi, ya kan, karena Saturn itu yang menciptakan hukum-hukum, kebijakan gitu lah, ya kan? Bahkan bisa sesimpel artis atau nggak idola kita, ya, itu ada kebenaran tentang mereka yang akan terungkap. Gerhana matahari itu energinya kayak gitu. Nah, itu di Aries, ya. Buat kalian ini masalah tentang di rumah. Aries buat Capricorn, ya, itu tentang rumah tangga, keluarga, stabilitas emosional, tentang leluhur, ya, tradisi, roots, ya, akar, di mana kita terbentuk, di situ. Di bulan April ini kalian dapat The Empress. Kalian ready, kalian siap untuk memulai sesuatu yang baru. The Empress ini energinya Venus. Dan gua nggak sebutin di bulan Maret Venus retrograde balik ke Aries, ya. Dan itu sampai bulan April dia akan direct. Venus direct bulan April, ya, di Aries. Jadi kalian sudah siap memulai sesuatu yang baru. Artinya kalian sudah melepaskan ketekatan kalian untuk tidak berubah, ya kan? Dari bulan April kalian akan mulai melakukan perubahan. Dan di bulan April sampai Juni ini, kata si Oracle ini saatnya kalian menyendiri. Dan di bulan April ini, ya, Venus konjungsi dengan North Nodes di Pisces. Keharusan yang kayak gimana, disiplin dan tanggung jawab yang kayak gimana, yang nilai-nilai yang kayak gimana. Ini lagi diskusi nih, gitu. Lagi diskusi nih antara si Saturnus, ya kan, Venus, ya, Venus lagi konjungsi dengan si North Nodes tentang nilai-nilai lama yang kalian juga yakini. Nah, di bulan April itu juga Mercury direct. Dan the Sun konjang Chiron. Matahari konjungsi juga dengan si Chiron. Chiron itu apa? Wounded healer, penyembuh trauma di Aries.
Mungkin kalian di sini fasenya kalian untuk lebih menyendiri, menarik diri, ya, untuk introspeksi di bulan April. Yang jelas kalian punya semangat, ya, kalian punya semangat untuk memulai sesuatu yang baru. Ya. Jadi kalian sudah mulai ada semangat untuk melakukan perubahan. Di bulan Mei kalian dapat The Emperor. Lagi-lagi ini energi Aries nih, The Emperor. Ya. Mungkin ada yang punya pacar baru, ya kan? Yang punya pacar baru, atau yang jelas kalian lebih akan mengambil sikap, dan mengambil lagi kendali atau kuasa akan diri kalian sendiri atau hidup kalian sendiri dan nasib kalian sendiri. Tentang bagaimana kalian ini menginvestasi waktu kalian, hidup kalian, tentang kreativitas kalian dan bagaimana kalian mengekspresikan diri, ya, kalian akan menjadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab dengan energinya The Emperor, ya. Dan di bulan Mei ini energinya adalah Pluto retrograde sebelum kalian bisa, gitu. Si energi semesta ini sebelum kalian benar-benar mau transformasi, ya, si Pluto itu kan energi transformasi, itu retrograde. Nah, jadilah kalian yang solitude, ya, menyendiri, untuk nge-flashback lagi, cek and recheck lagi tentang keinginan kalian, tekad kalian lagi untuk melakukan transformasi atau perubahan ini, ya. Dan di bulan Mei itu juga Saturnus masuk ke Aries, energinya Aries, ya. Semangat kalian tambah besar itu untuk menciptakan pembaruan di rumah, ya. Dan ya, new moon di Gemini, kalian akan menciptakan pembaruan juga dengan dengan kebiasaan kalian. I like that, we like it, ya kan. Di bulan Juni, ya, di bulan Juni kalian dapat The Lovers. Ini energi Gemini dan di season Gemini. Kalian punya pilihan tentang bagaimana kesehatan kalian, bagaimana keseharian kalian, bagaimana pekerjaan kalian, bagaimana kalian melayani, ya. Di bulan Juni ini, Jupiter yang tadinya di Gemini, ya, dia meninggalkan Gemini masuk ke Cancer. Jadi gimana, gitu kan? Apakah dengan energinya Jupiter yang masuk ke Cancer nih, semesta nanya ke Capricorn, bisa nggak kalian melampaui batasan-batasan kalian? Karena mungkin nilai-nilai yang selama ini kalian pegang itu, kenapa kalian membatasi diri kalian? Kalau di atas langit, kalau langit itu bukan batasnya, gitu. Jupiter nanya itu, dan gimana relationship kalian? Gitu. Apa yang membatasi kalian? Karena Jupiter itu planet keberuntungan, berkah spiritual. Kita akan mendapatkan berkah spiritual, bukan materi, ya. Berkah spiritual di saat kita mampu melampaui batasan-batasan duniawi atau material. Termasuk ikatan duniawi. Kontrak ikatan duniawi, bukan spiritual. Dan Merkuri konjang Jupiter di Gemini. Karena itu tanggal 9, ya, sebelum Jupiter meninggalkan Gemini, ya, dia konjungsi dulu dengan Merkuri. Merkuri itu cara berpikir, komunikasi, berdiskusi dengan Jupiter, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian yang selama ini secara duniawi itu mengikat kalian.
Oke. Dan langsung aja kita ke Juli ya. Juli kalian dapat apa? The Chariot, energi Cancer. Jupiter udah di Cancer kan ya, gitu. Season Cancer, it's all about relationship. Kalian akan terus move on, mencoba menguasai. Kalian akan mendapatkan kemenangan sih gitu. Kemenangan dalam arti bagaimana kalian mengendalikan sisi terang dan sisi gelap, baik dan buruk dari dalam diri kalian sendiri untuk tetap moving forward gitu. Ya. Dan di bulan Juli itu ada apa? Neptune retrograde, Uranus yang meninggalkan Taurus dan masuk ke Gemini. Uranus itu pemberontak. Uranus itu adalah keunikan diri kita. Jadi untuk Capricorn ya, Uranus yang masuk ke Gemini itu bikin kalian lebih banyak berpikir ya. Gemini itu Merkuri, soalnya ruler planetnya si siapa namanya, si Gemini itu ya, Merkuri itu ruler planetnya Gemini yang doyan mikir gitu, doyan mikir, dan semuanya dipertimbangkan, semuanya dipelajari ya kan, sebelum benar-benar berontak. Saturn retrograde, Merkuri retrograde, Chiron retrograde. Jadi kalau kalian mencoba, jadi kalian sudah punya tekad untuk udah bisa mengendalikan sisi gelap dan terang dari dalam diri kalian dan mencoba untuk moving forward. Si Uranus bikin kalian mikir lagi. Chiron retrograde, Neptune retrograde, semuanya kebanyakan retrograde di bulan Juli ini ya. Jadi ya wajar-wajar aja sih kalau kalian banyak introspeksi di sini. Dari bulan Juni sampai bulan September ya, kalau menurut Oracle. Dan bulan Agustus kalian dapat The Moon. The Moon itu energi Cancer. The Moon itu sisi emosional. Jadi kalian sangat emosional di bulan Juli ini tentang relationship kalian. Karena ya kalian banyak mikir. Di bulan Agustus ya, di bulan Juli. Di bulan Agustus ini kalian banyak mikir. Uranus ya, Uranus di Gemini mau gimana? Di bulan Agustus Merkuri direct. Jadi kalian mungkin akan lebih mengungkapkan ya. Secara emosional kalian lebih ingin mengungkapkan. Jadi kalian lebih in tune atau lebih menyelaras dengan sisi emosional kalian. Dan di bulan Agustus itu full moon di Aquarius. Jadi kalian mulai menyadari juga tentang nilai-nilai yang bikin kalian itu sangat terikat ya. Sangat gimana ya, toksik. Kalau ada nilai-nilai yang toksik itu kalian akan menyadarinya sih. Dan di akhir bulan Agustus ada New Moon di Virgo. New Moon di Virgo. Jadi ya kalian mulai punya tekad untuk bertindak, untuk melakukan perubahan itu sendiri dengan energinya New Moon di Virgo ya. Dan lanjut ke bulan September, kalian dapat apa? The Tower. Jadi kalian akan mulai bertindak dan bersikap, menciptakan perubahan itu sendiri, karena kalian mulai bertindak di luar kebiasaan-kebiasaan kalian dengan energinya The Tower ya. Di bulan September itu Mars ada di Libra dan akhir bulan ada di Scorpio. Ya, untuk keharmonisan ya, kalian akan melakukan perubahan-perubahan itu. Buat orang-orang lain kayak nggak kenal lo gitu. Ya. Dan apalagi
ketika Mars masuk Scorpio itu balik ke rumahnya, jadi tekad makin kenceng ya, makin kenceng niat kalian atau sikap kalian itu makin bulat lah, tekad kalian makin bulat dengan energinya. The Tower di bulan Oktober ya. September, maaf. September. Nah, di bulan September itu ada gerhana bulan di Pisces dan juga ada gerhana matahari di Virgo. Kita masuk ke bulan September nih, kalian dapat doll boneka. Mungkin kalian merasa kalian cuman dimanfaatin, mungkin entah siapa yang memanfaatkan ya. Siapa yang dimanfaatkan ya, cross watcher. Anyway, yang jelas di bulan September itu ada kalian memahami sesuatu, ini berkaitan dengan identitas kalian ya. Bagaimana leluhur orang tua ya, ruang lingkup terkecil kita yang membentuk kita, itu ada kayak semacam alam bawah sadar kita terbentuk ya. Jadi sangat mungkin kita itu kayak zombie gitu loh, dengan energinya boneka ya. Kalian digunakan oleh alam bawah sadar ya. Jadi kita bergerak itu cuma secara otomatis karena nilai-nilai yang ditanamkan pada diri kita ya, pada diri kalian. Jadi kalian nggak punya identitas, kalian cuma secara otomatis melakukan apa yang katanya gitu. Yang benar itu begini gitu. Ouch. Itu efek dari solar eclipse atau gerhana matahari buat Virgo. Buat Capricorn. Gerhana matahari di Virgo untuk Capricorn. Maaf. Gue kadang-kadang suka kesesat juga di dalam pikir gue. Dan Uranus retrograde. Dan Saturn balik ke Pisces ya. Jadi kalian mungkin akan gerhana matahari ini ya. Jadi gerhana bulan di Pisces bulan September. Coba kalian flashback ke bulan Maret, di mana ada gerhana bulan di Virgo. Itu kaitannya sangat kuat ya, sangat berdampak tuh. Karena gerhana itu dampaknya adalah 6 bulan sampai ketemu gerhana lagi. Nah, gerhana matahari pun gitu ya, yang kemarin adalah di Aries ya, di bulan Maret. Nah, di September gerhana matahari di Virgo. Ya, itu pergeseran lunar nodes itu tadi ya, dari Aries Libra ke Pisces Virgo. Oke. Jadi di situ kalian mungkin akan lebih bisa melihat dan menyadari tentang alam bawah sadar dan identitas kalian. Ya. Apakah saya selama ini hanya boneka atau zombie? Saya nggak punya kebenaran dan kesejatian diri kita, nggak ada gitu. Anyway, di bulan Oktober kalian dapat di Hierophant. Di Hierophant ini energi Taurus ya, yang artinya adalah tradisi, komitmen, kontrak ya, kepatuhan ya. Boneka. Karena ini energi Taurus, well, di bulan Oktober itu Pluto direct ya, Pluto direct. Jadi transformasi itu energinya semesta menunjang apapun transformasi yang kalian ingin lakukan. Ini bicara tentang komitmen ya, karena di bulan Oktober ya, jadi komitmen kalian untuk kepada diri kalian sendiri itu apa?
identitas kalian. Komitmen terhadap, kalian punya komitmen itu terhadap apa? Terhadap diri kalian atau kepada yang di luar diri kalian. Neptun di bulan Oktober, Neptun balik ke Aries. Meninggalkan Aries, masuk lagi balik ke Pisces. Jadi di rumahnya si Pisces kalian dapat ini Saturnus, ya, nilai-nilai yang tadi sudah gue jelaskan. Jadi keharusan nilai-nilai yang kalian yakini itu apa? Identitas kalian atau apa? Identitas kita kadang pertanyaannya gitu loh, identitas kita tuh yang membentuk kita sendiri atau memang kita dibentuk sih? Kita punya diri kita nggak sih? Jadi energinya Neptun, ya, Neptun, Saturnus, Jupiter, Uranus, yang semuanya udah berpindah zodiak nih ya. Neptun sama Saturnus masuk ke Aries, Jupiter masuk ke Cancer meninggalkan Gemini, Uranus meninggalkan Taurus masuk ke Gemini ya. Ini semua di tahun 2025 ini cuman dibuat kita nyicip tentang yang namanya masa depan dan jalan yang kita pilih itu rasanya kayak gimana gitu. Karena nanti mereka di saat retrograde mereka akan kembali ke energi yang lama. Kita cuma untuk dibuat cek and recheck akan jalan yang kita pilih, tentang pilihan kita sendiri. Supaya nanti pas mereka direct lagi, sangat mungkin itu tahun 2026, kalian sudah ajak dengan pilihan kalian, gitu. Oke. Di bulan November kalian dapat Judgment ya. Kalian khawatir mungkin tentang penilaian orang-orang sekitar kalian, network kalian ya kan, tentang rumah kalian, keluarga kalian, whatever, tentang komunitas. Jadi kalian takut dinilai. Judgment ini energi Pluto ya, Pluto direct loh di Aquarius. Yang mana di rumahnya Aquarius kalian dapat The Devil. Jadi kalian takut, cemas akan penilaian-penilaian orang lain di bulan November. Kalian dapat apa di Oktober, November, Desember? Keabadian. Di bulan November itu energinya rame. Tapi yang benar-benar highlights adalah Uranus balik ke Taurus. Kalian akan lebih ya, yang abadi itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita nggak ada. Keabadian itu adalah jiwa kita. Sekarang kita milikin nggak jiwa kita atau masih di sini dimiliki oleh orang lain? Kenapa kita khawatir akan penilaian orang lain? Karena jiwa kita bukan milik kita. Gila, gue galak banget sih, sorry, gue hanya mengungkapkan. Anyway, ya di bulan November itu New Moon di Scorpio. Jadi ya kalian dapat kesempatan kedua untuk melakukan segalanya itu dengan pendekatan yang berbeda, dengan nilai-nilai yang berbeda ya. Gila, ini nggak kelar-kelar sih perubahan itu ya. Perubahan itu harus ada. Kalau kalian masih seperti ini menolak perubahan itu ya, it's going to be the same thing. Segalanya akan menjadi pengulangan, akan terus begini. Terus lo ngarepin yang berbeda. Gimana ceritanya perubahan itu terjadi di saat mindset kita juga tidak berbeda dari yang sebelumnya, ya kan? Tidak akan. Lo yakin begini caranya, ya udah, live with it gitu.
jalanin aja ya, kalau emang belum mau berubah. Anyway, di bulan Desember tampaknya kalian berubah. The Fool, kalian siap menghadapi apapun itu resiko yang akan hadir. Kalian siap menempuh apapun itu. Kalian akan memulai, kalian ready untuk memulai sesuatu yang baru. Rumah baru, kehidupan baru, keluarga baru, whatever. Ini general reading ya. Dan di bulan Desember itu ya, Lilith meninggalkan Scorpio masuk ke Sagittarius, yang mana ya buat Capricorn itu ada di rumah ke-12 tentang spirituality, tentang kegelapan, tentang ketidaktahuan, tentang karma, tentang alam bawah sadar ya, tentang segala sesuatu yang di luar nalar kita, tentang ketidakjelasan itu sendiri, tentang keburukan itu sendiri ya, yang gelap gitu ya. Lilith ya, kalian mencoba untuk mendalami, dan rumah ke-12 itu juga tentang hal-hal yang sifatnya spiritual yang tanpa bentuk ya. Spirit itu fantasma, sesuatu yang nggak jelas, termasuk mimpi ya, goib. Kalian siap nggak masuk ke dalam kegoiban itu, ke dunia gelap itu, dan melihat lagi dalam diri kalian. Wow, oke. Secara overall, kalian dapat the sun, ada kebenaran yang terungkap, dan ini energi Leo. Ya. Buat Capricorn itu tentang sisi emosional kalian ya, tentang bagaimana kalian berbagi, tentang hal-hal yang sifatnya tabu. Di rumah ke-8, karena ini energi Leo ya, di rumah ke-8 buat Capricorn tentang hal-hal yang sifatnya mistis, tentang hal-hal yang sifatnya tabu, tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama. Occultism itu artinya tentang segala hal yang sifatnya tersembunyi. Oke. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share. Sampai ketemu di 2025.